Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aminullah dari Program Studi Teknologi Informasi. NIM saya ialah 231427171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 OSI layer dan protokol TCP atau IP. Ini merupakan tugas kelompok yang dimana diantaranya itu yang pertama kelompok saya bernama Solehatun Nisa, kemudian ada Dewa Rangga Pratama, ada Viga, dan juga ada Ahmad Rizky Fadilah. Langsung saja kita ke poin materinya. Di sini ada beberapa poin materi yang akan saya jelaskan, yaitu ada pengertian 7 OSI layer, yang kedua ada penjelasan tentang diagram 7 OSI layer, yang ketiga ada cara kerja 7 OSI layer, dan yang keempat ada hubungan 7 OSI layer. Kemudian ada definisi umum protokol, yang kedua ada alasan pemilihan protokol TCP atau IP menjadi protokol universal, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis protokol TCP/IP dan IP, dan yang keempat ada cara penggunaan dalam jaringan komputer. Langsung saja pengertian OSI layer. OSI atau Open Systems Interconnection adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan komputer berlangsung. Lapisan OSI bekerja melalui prosedur sekuensial 7 lapisan. Di kiri kita di sini ada gambar 7 OSI layer model yang dimana ada data dan layer. Layernya yang paling atas ada application, kemudian presentation, ada session, transport, network, data link, dan physical. 7 OSI layer. Langsung kita ke lapisan yang paling atas atau lapisan ke-7 application layer. Lapisan yang menjadi pusat center, terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Kemudian lanjut ke lapisan ke-6, ada presentation layer, mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector, seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell, semacam virtual network computing (VNC) atau remote desktop protocol (RDP). Lanjut ke lapisan kelima, ada session layer, lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NetBIOS, yang kedua ada NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface, yang ketiga ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, kemudian yang terakhir ada PAP, Printer Access Protocol. Lanjut ke lapisan keempat, ada transport layer, untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layar transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Lanjut ke lapisan ketiga, ada network layer, untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contoh protokol yang digunakan seperti IP, Internet Protocol. Lanjut ke lapisan kedua, ada data link layer.
Untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Data link layer terbagi menjadi dua sublayer. Yang pertama ada MAC, Media Access Control, yang kedua ada LLC, Logical Link Control. Lanjut ke lapisan ke-1, ada Physical Layer. Untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, seperti contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater, hook, dan network card berada pada layer ini. Ini adalah cara kerja 7 OSI layer. Seperti pada gambar di sini dijelaskan bagaimana ketujuh OSI layer itu bekerja. Kita lanjut ke materi yang kedua, definisi umum protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan internet. Protokol ini juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan pribadi seperti internet dan eksternet. TCP atau IP menentukan bagaimana data dapat dipertukarkan melalui jaringan dengan menyediakan komunikasi end-to-end untuk mengidentifikasi pemecahan data menjadi paket data, dialamatkan, ditransmisikan, dirutekan, dan diterima tujuan. Di sini ada efektivitas. Protokol ini menggunakan beberapa fitur yang membantu mengoptimalkan proses pengiriman data seperti pengaturan koneksi terus-menerus, dan pengaturan koneksi yang terjangkau. Kemudian ada fleksibilitas. TCP atau IP adalah protokol yang sangat fleksibel yang mendukung berbagai jenis aplikasi, mulai dari web browsing hingga streaming video, email, dan banyak lagi. Ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai konteks dan kebutuhan. Kemudian ada skabilitas. Protokol TCP atau IP dirancang untuk mendukung jaringan yang sangat besar, mulai dari jaringan lokal hingga jaringan global seperti internet. Kemampuannya untuk mengatasi pertumbuhan jaringan secara efisien membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan di berbagai lingkungan. Konfigurasi yang mudah. TCP atau IP memiliki konfigurasi yang mudah dan dapat diatur oleh pengguna. Hal ini membuatnya mudah digunakan oleh pengguna yang memiliki berbagai tingkat keahlian. Kemudian ada kompatibilitas. TCP atau IP adalah protokol yang kompatibel dengan berbagai jenis perangkat lunak dan perangkat jaringan. Hal ini membuatnya mudah digunakan oleh berbagai jenis perangkat lunak dan perangkat jaringan. Ini merupakan gambaran contoh TCP IP model. Application layer 04, kemudian ada transport layer dengan layer 03, ada internet layer dengan layer 02, dan yang paling bawah ada network access layer dengan layer 01. Application layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar mendalam protokol TCP atau IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Contoh protokol pada layer aplikasi ini termasuk HTTP, Hypertext Transfer Protocol, untuk mengirim halaman web, FTP, File Transfer Protocol, untuk mentransfer file, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, untuk pengiriman email,
dan DNS Domain Name System untuk menafsirkan nama domain menjadi alamat IP. Yang kedua ada transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data. TCP pada umumnya digunakan saat mengobrol dengan orang lain melalui Skype, mengirimkan email, menonton video secara daring, atau sekedar menelusuri web. Mengirimkan email. Ulangi toko ya guys. Menonton video secara daring atau sekedar menelusuri web. Sementara protokol UDP pada sisi lain digunakan dalam aplikasi memerlukan waktu transmisi yang cepat seperti penjelajahan web, transfer streaming, atau layanan VoIP. Yang ketiga ada network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Pada prosesnya, network layer memecah data yang akan dikirim sesuai ukuran media yang akan dilalui. Pecahan data tersebut kemudian dienkapsulasi sehingga akhirnya dikirimkan ke alamat tujuan berdasarkan IP address dan jalur paketnya masing-masing. Jenis-jenis IP address berdasarkan kelasnya. Kelas A yang biasa digunakan pada sistem jaringan skala besar. Kelas B biasanya digunakan untuk sistem jaringan skala besar dan menengah. Kelas C biasa digunakan untuk sistem jaringan skala kecil dengan daya tampung 256 host. Pada kelas D, IP address host awal adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Kelas ini biasanya digunakan untuk keperluan multicasting. Kelas E. Kelas ini digunakan untuk keperluan eksperimental saja. Berdasarkan luasnya. Selain jenis IP address berdasarkan kelasnya, IP address juga dibagi berdasarkan luasnya. Penggunaan IP address dalam jangkauan lokal dan publik, cara memperolehnya, serta jumlah daya tampungnya. Jenis-jenisnya meliputi IP public, IP private, IP dynamical, IP static, IPv4, dan IPv6. Yang keempat ada network interface layer. Network interface layer atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel tembaga, fiber optik, atau nirkabel wireless. Berikut adalah cara kerja TCP atau IP. Yang pertama, ketika kita mengakses sebuah halaman web, misalnya www.exampleweb, browser Anda menggunakan protokol HTTP layer aplikasi untuk meminta halaman tersebut. Kemudian yang kedua, data HTTP dikirimkan ke lapisan transport di mana TCP, jika digunakan, akan memastikan bahwa data tersebut terkirim dengan benar dan lengkap. Yang ketiga, data TCP kemudian dikirimkan ke lapisan internet, di mana IP menentukan cara terbaik untuk mengirimkan data ke server yang diinginkan berdasarkan alamatnya. Kemudian yang keempat, pada lapisan link, data dipecah menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui jaringan fisik seperti kabel Ethernet atau sinyal Wi-Fi untuk sampai ke tujuan, server. Setelah data mencapai server, proses sebaliknya terjadi di mana data diterima oleh lapisan link, kemudian lapisan internet, lapisan transport, dan akhirnya lapisan aplikasi di server. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.